SDN Karangrejo dan ibu-ibu guru TK Martisiwi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari Selasa ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah kita tahu bahwa Bu Evi telah mendaftarkan diri sebagai guru penggerak angkatan 7, untuk itu ada tahap-tahapan ya selama proses pendidikan guru penggerak, di mana sekarang ini pada hari ini Bapak Ibu diundang untuk tahap diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di kelas yang dilaksanakan di SDN Karangrejo. Untuk itu Bapak Ibu diundang di sini, dan semoga di acara nanti kita bisa melaksanakannya dengan lancar, tertib, dan tidak ada halangan apapun, dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bu Evi sendiri, bagi Bapak Ibu guru, dan bagi SDN kita tercinta ini. Untuk itu Bapak Ibu guru, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Bu Evi untuk melanjutkan acara ini. Monggo Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Nuni selaku Kepala Sekolah SDN Karangrejo. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karangrejo dan Ibu Guru TK Martisiwi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada partisipasi diseminasi hari ini. Yang kedua, saya mohon maaf atas waktu yang mungkin sudah mengganggu Bapak Ibu sekalian. Kula nyuwun ngapunten. Dan di sini saya bukan sebagai menggurui panjenengan semua, mboten nggih. Kula di sini hanya berbagi pengalaman, dan nanti kita di sini hanya sharing saja Bapak Ibu. Karena saya tahu panjenengan semua ini sudah Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa hebat dibandingkan dengan saya. Dan di sini nanti bisa dituliskan direfleksi pada saat akhir diseminasi nanti. Saya memberikan kertas, silakan Bapak Ibu mengkoreksi diri saya, apa yang bisa saya perbaiki, saran-saran yang bisa nanti bisa membangun diri saya. Ngoten, saya langsung saja nih Bapak Ibu. Diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Di sini nanti ada 6 ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, kula nyuwun tolong Bapak Ibu menggenggam tangannya, seolah-olah di tangan panjenengan semua ini ada sesuatu barang yang sangat berharga. Di tangan panjenengan ini melindungi barang yang berharga, dan teman sebelahnya itu membuka tangannya dengan cara boleh itu membujuk, menghardik, atau mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik juga boleh.
Oke, bisa dicoba membuka genggaman tangan temannya di sampingnya. Pak Hanif dengan Pak Hanif, Pak Nino dan Pak Aib. Oke, Bapak Ibu, maksudnya di sini adalah sesuatu yang berharga kita lindungi ya, dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Kita berusaha melindungi atau menjaga barang kita. Meskipun nanti ada yang memarahi, ada yang menggoda, ada yang menawari ini uang bahkan ya. Kalau hati kita sudah mantap, saya akan menjaga ini, maka kita nggak akan membuka genggaman tangan kita. Tetapi kalau dari hati nurani kita, membuka tangan kita akan dengan mudah, gampang bukain. Tapi kalau panjenengan semua tidak mau membuka, ya nggak akan terbuka ya, karena semuanya adalah pada posisi kita sendiri. Yang dapat mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang kemudian adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi saja nih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Pak Hanif, disiplin positif pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Realitas bahwa kebutuhan manusia itu berbeda, tidaklah sama. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Anda itu tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang dimasukkan tadi adalah mencontohkan genggaman tangan tadi ya Bapak Ibu ya. Kita itu yang mengontrol diri kita sendiri, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Meskipun nanti sampai dimarahi atau diminta uang, kalau nggak mau membuka genggaman tangan pun tidak akan bisa. Tapi kalau dengan hati nurani kita sendiri, maka dengan mudah genggaman tangan itu akan terbuka. Seperti itu Bapak. Kemudian ke perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki teori kontrol, kemudian stimulus respon? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ke stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Ya, lanjut Pak. Kemudian kita lanjutkan ke apa itu disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat yang dibangun dalam diri, motivasi internal. Kemudian ada kesamaan dengan Diana Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Disiplina artinya belajar, disiplin artinya murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang
menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dari kesimpulan itu, disiplin adalah mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya di sini adalah disiplin itu tertanam pada diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan guru atau bukan orang tua, melainkan diri anak itu sendiri. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Oke. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sifat atau karakter positif merupakan tujuan mulia yang harus dicapai setiap manusia. Kemudian, menurut Dr. William Glasser tadi, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, dari semuanya itu kita rangkum, tujuannya adalah bermuara pada profil pelajar Pancasila, yakni adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Atau bisa dengan mudah kita singkat dengan makan roti manis ya. Untuk memudahkan kita mengingatnya, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 kriteria tersebut. Tujuan utamanya adalah mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Bisa dilanjut, Pak. Kemudian ada teori hukuman, penghargaan, restitusi, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lagi-lagi adalah motivasi yang dibangun dari eksternal atau dari luar. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Motivasi internal. Bisa dilanjut, Pak. Oke. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Dan murid hanya menerima suatu hukuman atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, tanpa kesepakatan baik berupa fisik atau verbal. Contohnya seperti ini. Biasanya ada, kita melihat ya, mungkin di TV, kalau di SD insya Allah tidak ada. Acara-acara TV itu kalau ada siswa yang terlambat, kemudian disuruh gurunya lari keliling lapangan. Nah, itu termasuk hukuman, Bapak Ibu. Tidak ada sebelumnya itu muridnya tidak tahu konsekuensinya apa. Saya terlambat, hukumannya apa, muridnya tidak tahu, gurunya langsung memberikan hukuman. Itu termasuk contoh yang hukuman. Antara guru dan murid tidak ada kesepakatan. Kemudian konsekuensi. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya saja seperti ini. Ada anak yang misalnya suka jahil kepada temannya. Bukunya itu dicoret-coret. Kemudian sebelumnya sudah dibuat peraturan kalau buku temannya dicoret-coret
murid tersebut juga harus menggantikan dengan buku baru. Sudah ada perjanjian di awal sebelum pembelajaran atau sebelum KBM, pada waktu awal masuk sekolah itu sudah ada kesepakatan kelas. Nah, murid itu juga memberikan sesuai dengan yang kesepakatan tersebut, mengganti bukunya temannya yang sudah dicoret-coret. Jadi bukan termasuk hukuman karena ada kesepakatan di awal. Kemudian ke restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cepat. Nah, di sini ada contoh, nanti Bapak Ibu silakan kira-kira ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk suatu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Hukuman. Oke, kita ketok hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Yang ketiga, ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman maupun konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita cek ya, cross check. Silakan Pak. Tadi yang pertama menjawab hukuman, lantas Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah, termasuk hukuman. Di sini tidak ada perjanjian dulu antara guru dan murid. Jadi guru memberikan hukuman sesuai kehendaknya sendiri. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini juga guru memberikan hukuman apa hubungannya terlambat sekolah dengan lari mengelilingi lapangan, kan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya Bapak Ibu. Nah, termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga tidak ada hubungannya. Oh enggak, membawa masker kok dihukum push up, kan tidak nyambung termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Di sini diharapkan murid itu memberikan tanggung jawabnya atas kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk juga konsekuensi. Karena di sini kesalahannya tadi menumpahkan air, kemudian disuruh membersihkannya, termasuk konsekuensi sesuai hukumannya itu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, di sini termasuk hukuman karena tidak ada perjanjiannya atau kesepakatan kelas. Bila tidak menggunakan sepatu hitam maka akan dihukum seharian tidak pakai sepatu. Tidak ada perjanjian guru dan murid. Ini gurunya memberikan hukuman sendiri atas kehendaknya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini termasuk konsekuensi karena di sini dalam pelajaran PJOK kan olahraga berhubungan dengan
disuruh lari karena terlambat, itu juga termasuk konsekuensi karena ada hubungannya dengan pembelajaran olahraga. Ada hubungannya dengan pelajaran. Kemudian ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian lanjut Pak Hanif. Penerapan nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif pada teori restitusi. Selalu berusaha membangun motivasi intrinsik dari dalam siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan yang positif. Jadi di sini Bapak Ibu semua itu sebelum membuat suatu peraturan kita itu harus diawali dari gurunya sendiri atau dari diri kita sendiri, sehingga murid nanti itu bisa mencontoh kebaikan mana yang baik dan mana itu yang tidak bisa dilakukan atau melanggar peraturan. Jadi kita harus bisa memberikan contoh dulu kepada anak didik kita seperti itu. Kemudian selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi untuk menerapkannya itu kita tidak bisa melakukan sendiri, Bapak Ibu. Tentunya harus ada kolaborasi dengan semua rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah. Harus ada kerjasama untuk bisa bagaimana menciptakan budaya positif itu di sekolah seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keamanan. Ya, untuk keamanan diri kita sendiri tentunya ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Nah, itu adalah untuk diri kita sendiri. Yang kita yakini berfungsi untuk diri kita sendiri. Maka dari itu dinamakan dengan keyakinan. Panjenengan yakin bahwa pakai helm itu untuk melindungi diri kita, menjaga keamanan, kemudian memakai masker juga untuk menjaga kesehatan berdasarkan keyakinan panjenengan semua. Kemudian selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas tanggung jawab. Di sini tanggung jawab seorang siswa ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Termasuk di sini ya menghormati Bapak Ibu guru, kemudian komitmen atau keyakinan yang sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker, termasuk kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan, menjaga juga keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalnya saja
buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk termasuk peraturan kedisiplinan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya peraturan itu buanglah sampah pada tempatnya, kepanjangan ya Pak Bu ya. Nah, disingkat dalam keyakinan kelas disiplin. Nah, itu termasuk disiplin mawon. Jadi siswa itu lebih mudah mengingat. Contohnya lagi seperti ini, mengerjakan tugas tepat waktu, termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk peraturan untuk keyakinan kelasnya. Bagaimana? Untuk lebih singkat keyakinan kelas, termasuk disiplin dan tanggung jawab. Ya, laras Bapak Ibu. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu lebih singkat ya, kata-kata atau kalimatnya lebih mudah dipahami siswa dan kalimatnya juga lebih positif. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita sudah membuat, misalnya saja pada waktu ajaran baru, kita bersama-sama dengan anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu selalu kita tinjau bagaimana keyakinan kelas ini mungkin ada perubahan atau penambahan, itu bisa kita revisi seperti itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, curah pendapat bersama anggota kelas, kemudian mencatat masukan, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian meninjau kembali, kemudian meminta warga kelas mendatangani, kemudian menempelnya di dinding. Baik, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Itu curah pendapat bersama anggota kelas. Jadi siswa saya berikan kertas untuk apa saja sih peraturan-peraturan yang ingin saya ciptakan di kelas. Mereka menuliskan semuanya. Ada yang nggak boleh ganggu temannya, ada yang harus buang sampah pada tempatnya, ada yang menuliskan mengerjakan PR tepat pada waktunya, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah menempelkan dan membacakan hasil pendapat siswa. Di situ anak-anak saya suruh menempelkan dan membacakan hasilnya, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif seperti tadi. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya terlalu kepanjangan juga. Terus kemudian itu termasuk kedisiplinan, kita tulis saja disiplin seperti itu. Mengerjakan PR tepat pada waktunya, termasuk tanggung jawab keyakinan kelasnya. Kemudian meninjau kembali dan menempelkannya di dinding. Ini kemarin sudah saya coba terapkan dengan kelas 3 dan kelas 4. Lanjut Pak. Kemudian untuk keyakinan kelas yang kita dapatkan kemarin yaitu disiplin, saling menyayangi, saling menghormati, dan tanggung jawab. Kemudian untuk refleksinya, anak lebih antusias melakukan keyakinan kelas. Mereka merasa senang karena mereka menuliskan apa yang menjadi unek-unek mereka sendiri. Kemudian anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena mereka semua sendiri yang membuat keyakinan, maka mereka akan merasa untuk mematuhi peraturan tersebut. Bila ada temannya yang melanggar, pasti temannya itu jawel-jawel ngandani. Loh, itu loh peraturan kelasnya itu, tidak boleh. Pasti mengingatkan seperti itu. Kemudian anak yang tidak masuk tidak bisa menyalurkan gagasannya. Apabila ada anak di sini kelemahannya itu kalau ada anak yang nggak masuk, maka nggak bisa mengeluarkan pendapatnya. Untuk tidak lanjut, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika tidak sesuai. Kemudian menyebarkan angket melalui Google Form untuk mengantisipasi siswa
jika tidak masuk. Bisa diantisipasi dengan membagikan Google Form di grup kelas. Jadi siswa yang tidak masuk bisa mengisikan pendapatnya pada Google Form seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin kita pernah menjumpai seorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan itu karena mereka melakukan tak mampu memenuhi aturan atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Lanjut Pak. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Manusia bertahan hidup, kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia juga butuh kebebasan dan juga kesenangan dan penguasaan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Bu Rini, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya ya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda itu dari ke-5 kebutuhan tadi Bapak Ibu? Termasuk kesenangan ya, kesenangan. Dinda itu senangnya hobinya menyanyi. Nah, untuk tindak lanjutnya mungkin pada waktu pelajaran SPK, di situ Dinda bisa mengeluarkan bakatnya. Jadi harus ada waktu untuk siswa bisa mengeluarkan bakatnya itu masing-masing. Mungkin dilanjut Pak. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dari tadi kan ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kira-kira apa ini? Kasih sayang. Nah, guru juga harus memberikan kasih sayang kepada muridnya. Kadang-kadang kalau kita menyapa murid itu senang Bapak Ibu, artinya itu, loh sebetulnya rambutnya kok anyar tuh bahasa nandi, ngotot ibu terus cerita itu, senang artinya karena dirinya merasa diperhatikan. Akhirnya ada kedekatan antara guru dan murid. Meskipun itu kecil ya Bapak Ibu ya, tapi bisa membuat siswa itu ada kedekatan dengan diri kita. Kemudian pertanyaan pemantik ketiga. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Menyetir mobil itu seru katanya Dimas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Termasuk apa Bapak Ibu? Penguasaan. Gila resmi Bapak Ibu ya. Hobinya tadi termasuk penguasaan. Jadi kalau murid sudah punya suatu kelebihan, nah itu harus kita motivasi supaya kelebihannya itu bisa menjadi untuk siswa itu agak terasa seperti itu. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda.
tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Lanjut Pak. Pak, ini video Pak. Monggo disimak ya video 5 posisi kontrol. Lihat volumenya Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gaya Grosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naben yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru kita, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah. Terima kasih Bapak Ibu, tadi panjenengan sudah menyaksikan video Naren nih dalam 5 posisi kontrol. Ciri-cirinya adalah berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, berkecak pinggang, dan meminta. Gurunya tadi terlihat sangat marah nih. Kemudian hukuman bisa berupa verbal atau fisik yang berakibat kepada psikis siswa. Kemudian motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal. Dampaknya adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajarannya. Banyak kita jumpai di TV-TV itu ya. Ada siswa mungkin kalau SD enggak ya, kalau siswa SMA gurunya dengan cara menghukum itu siswanya itu enggak sadar ya, mungkin juga bisa siswa itu malah membenci guru tersebut atau memiliki rasa dendam. Gurunya siswanya dendam pada guru, ada yang sampai kejadian itu ban sepedanya sampai dikeposi ya kalau di SMA seperti itu. Karena rasa dendam, mari dihukum sama bu guru itu, sama pak guru itu, jadi siswanya dendam. Kalau anak SMA mungkin saja bisa seperti itu, kalau SD insya Allah enggak. Untuk yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah suara cenderung melambat, tetapi kata-kata menyalahkan murid. Guru mengatakan kesalahan murid dan membuat guru menderita. Dampaknya adalah murid merasa bersalah, termasuk identitas gagal. Murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal. Biasanya di sini adalah siswanya itu merasa malu sama temannya, malu sama gurunya, karena merasa dirinya itu bersalah sama guru dan malu sama teman-temannya seperti itu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ciri-cirinya adalah suaranya ramah, cenderung bersenda gurau, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal. Dampaknya di sini adalah murid bergantung pada guru tertentu, yang berakibat murid akan nurut pada guru tertentu saja. Murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajarannya. Murid akan ketergantungan sama guru yang disenangi. Misalnya saja sama guru satu ya, guru satu itu tok nurutnya, tapi sama bapak ibu guru lain mungkin nggak akan nurut, karena yang merasa membuat dia nyaman itu bu guru si A, nurutin dituturi sama bu guru si A saja, sedangkan bapak guru lainnya tidak bakalan nurut seperti itu. Kemudian posisi pemantau, suaranya data, tidak emosi, tidak bersenda gurau atau bernada tinggi, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Ketika murid diberikan sanksi, maka guru selalu mengawasi. Guru mengatakan kesalahan murid dan membuat guru menderita. Motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi hukuman atau hadiah tanpa memahami nilai-nilai kebijakan. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi kontrol, posisi manajerial. Ciri-cirinya adalah suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru mengajukan pertanyaan bermakna. Guru membimbing murid memecahkan suatu masalah. Murid bisa berefleksi. Muridnya itu dikasih pertanyaan sama gurunya, akhirnya dia itu tahu kesalahannya dan mencoba untuk merefleksikan diri
bagaimana kesalahan itu bisa diperbaiki oleh si murid tadi. Motivasi yang dibangun adalah motivasi internal dari dalam diri siswa sendiri. Karena ada refleksi dari siswa sendiri. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian lanjut Pak Hanif. Baik, ada sebuah video. Mari kita simak video berikut ini. Ibu udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja menampil dan pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian bisa apa? Kan? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mau pelajaran kalau ada yang mau. Oh, stop dulu. Kayla, sini kok. Apa anda datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti kok. Aduh, sungguh. Mentollah Kayla, yang kerok gara-gara kau bilang uangnya tidak belajar. Mentol ini, hukum saya dulu. Sudah. Jadi saya di mana? Kayla, cukup. Tapi ingat ke besok, kalau kau masih terlambat begini, itu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah 2 kali gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Kita tenang, gak usah kayak asal. Begini Bapak. Sepanjang pelajaran yang ibu hari ini, kok begini terus gimana? Saya terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Mas sudah Kayla. Itu apa mau lagi? Kayla depan. Betul. Berdiri boleh. Hari ini sih kan terlambat kok dari nasi kelas buku. Kok nggak masuk kok? Sekarang kenapa kok selalu terlambat dari malam hari kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla.
pulang kembali. Bukannya gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku udah mau berangkat. Terus datang ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. So, makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Ceritaku harimu bunda, menjagaku tidak kecil. Memang dipilih Allah. Apakah kata hatimu di sini anakku terjatuh, tak ada tempat menadu, tangismu dalam diriku. Kalau bukan sama bangku, suruh teknik singa, tidak bakalan tak masuk sekolah di ini. Sendiri kalian semua melempari kak. Lempar tembak, lempar dulu, lempar dulu, lempar. Sekiranya kita mau kak, hukum kak. Apakah kata hatimu di sini anakku terjatuh, rinduku hadirmu oh bunda, tidurkanku dalam pelukmu. Tadi kita sudah menyimak video tentang Kayla. Nah, bagaimana Bapak Ibu melihat tadi Ibu Guru Kayla menggunakan 5 posisi kontrol nopo sebagai apa? Sebagai penghubung. Nah, di situ akan membekas ya Bapak Ibu ya. Dari ucapan-ucapan itu sampai Kayla besar, sampai nanti dia dewasa pasti akan masih mengingat kata-kata yang dilontarkan teman-temannya, bapak ibu gurunya, pasti masih akan diingat. Dan bisa saja Kayla itu akan membenci guru tersebut atau nggak mau ikut pelajarannya. Di situ tadi sudah dijelaskan kalau tidak karena orang tuanya menginginkan menjadi insinyur, saya nggak akan sekolah lagi Bu. Karena dia ingin motivasi dari orang tuanya, dia tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah. Dan lagi tadi ibu gurunya itu, beliaunya bertanya kepada Kayla. Namun bertanyanya itu di depan umum ya Bapak Ibu ya, itu sangat mencederai siswa. Siswa nanti akan berdampak pada psikisnya karena merasa malu di depan teman-temannya, dan bisa saja temannya itu akan ikut membenci anak tersebut karena mereka telah berbuat salah. Contohnya tadi si Kayla dilempari teman-temannya sama kertas. Saya sudah beberapa kali melihat video ini, tapi masih saja kalau melihat ini itu masih tersentuh, masih gimana ya. Seharusnya seorang guru itu memberikan kasih dan sayang ya Bapak Ibu, menganggap anak didik kita itu ya dianggap anaknya sendiri, bukan anaknya orang yang dititipkan kepada kita, itu tidak seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar memberikan kasih sayang, harus memberikan perhatian. Jadi siswa itu juga akan ada kedekatan dengan kita. Kalau kita tidak ada kedekatan dengan siswa, siswa juga akan jauh dari kita.
Bahkan kalau ada masalah apapun mungkin nggak berani cerita kepada gurunya karena merasa takut. Jadi kita sama-sama membiasakan untuk ada kedekatan dengan siswa supaya siswa itu lebih enjoy dengan kita. Nantinya juga diharapkan pada waktu menerima pelajaran juga bisa senang dan supaya tidak tegang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan melakukan restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kemudian menstabilkan identitas. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, lanjut Pak Hani. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi pertama itu dibesarkan hatinya dulu. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang lebih baik buat dirimu sendiri? Lanjut Pak. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Lanjut Pak. Nah di sini satu contoh kemarin tugas saya untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Yang jadi model adalah Tasya dan Rama. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan sedikit cuplikan tugas saya pada penerapan segitiga restitusi. Di situ tadi sebagai model adalah Rama dan Tasya. Untuk menerapkan segitiga restitusi sebelumnya itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian
siswanya bisa dipanggil pada waktu jam istirahat atau pulang sekolah agar siswa atau teman yang lain tidak mengetahui apa yang menjadi kesalahan murid itu tadi. Untuk penerapannya selalu berusaha untuk memahami persoalannya terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Yang kedua, mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Baik, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia dari Guru Penggerak. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya minta refleksinya dari panjenengan semua untuk menuliskan entah itu berupa saran atau kritik yang semuanya bisa Anda jenengan tuliskan di kertas yang saya berikan nanti sebagai masukan diri saya, karena saya tahu diri saya itu banyak sekali kekurangan dan perlu berbenah untuk memperbaiki semua yang menjadi kekurangan pada diri saya. Ada yang sudah Bapak Ibu bisa saya tempelkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu kehadiran partisipasi panjenengan semua, dan saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu panjenengan semua. Dan sekali lagi saya di sini sebagai memberikan pengalaman saja Bapak Ibu, sharing saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu, waktunya untuk acara selanjutnya ditutup dengan doa dipimpin oleh Bapak Hanif. Monggo waktu saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup acara destinasi pada hari ini, perkenalan kami untuk menyampaikan sedikit saja pesan yang telah kami peroleh melalui destinasi yang telah disampaikan oleh Bu Evi. Jadi kami menyadari dan meyakini sesungguhnya bahwa siswa itu adalah mempunyai kriteria atau karakter yang berbeda-beda. Ada kekhasan dari mereka, dan melalui destinasi ini kami membuka mata bahwa dalam dunia mengajar selalu ada perkembangan. Dalam hal ini tentunya adalah melalui program Guru Penggerak yang telah dijalani oleh Bu Evi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Evi bisa menambah wawasan kita dalam seni dan ilmu dalam mengajar, untuk mengantarkan anak-anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu menurut profil pelajar Pancasila. Marilah acara ditutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.